Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Pelian, Bapak Ahmad SPD SD, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Pelian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Untuk meningkat waktu, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga yaitu pemaparan dari TPG Bu Adia Sosraili tentang diseminasi budaya positif. Yang keempat yaitu penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah, yaitu Bapak Ahmad SPD SD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman guru SDN 2 Pelian, yang saya hormati wali murid perwakilan dari wali murid kelas 1 sampai kelas 6 yang juga saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang nanti pemaparannya akan disampaikan oleh CDP Ibu Yas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan adanya acara ini saya berharap nanti ada sesuatu yang positif buat sekolah kita, sehingga apa yang nanti disampaikan oleh penyaji itu bisa dikembangkan atau dilaksanakan di sekolah kita ini, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif itunya nanti bisa terrealisasi kepada anak didik kita, sehingga kita bisa mempunyai anak didik kita yang berbudaya, bersopan santun, berbudi pekerti, dan mempunyai karakter yang baik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, semoga nanti Ibu Rias dalam memaparkan materi yang akan disampaikan berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu halangan apapun, sehingga nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad atas pemaparannya. Untuk yang selanjutnya yaitu pemaparan dari TPG Ibu Adia Sosraili SPD. Kepada Ibu Adia Sosraili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Ahmad SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Pelian Kecamatan Panarukan, teman-temanku Bapak dan Ibu Guru dari SDN 2 Pelian Kecamatan Panarukan yang saya
saya hormati, yang saya sayangi, serta Bapak dan Ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 perwakilan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baik, saya akan mulai. Saya di sini akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif. Nah, di sini saya dibersamai oleh Bapak Fasilitator Bapak Abdurrahman SPD, beliau kepala sekolah ya dari Kabupaten Gresik. Kemudian ada Ibu Ani Rustina SPGL, merupakan pengajar praktik. Beliau mengajar di SMK 1 Situbondo. Kemudian ada Bapak kita tercinta, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad SPD, selaku Kepala Sekolah SDN 2 Bayan, yang selalu memberikan support dan motivasi kepada saya untuk dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik, nah di sini saya akan menerangkan konsep dasarnya. Konsep dasarnya yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan yang positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama, karena tujuannya adalah di sini murid ya, kita mengabdi pada murid, mengutamakan pada murid, pembelajaran yang berpusat pada murid sebagai fokus utama. Jadi dalam konsep KHD Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan saja, tetapi juga mencakup pembentukan karakter. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan kemarin waktu di pendampingan kedua, karakter dasar yang utama. Jadi kalau kita mempunyai murid yang berkarakter baik, intinya begini. Jadi pendidikan murid kalau tanpa didasari karakter yang baik tidak akan baik, akan sia-sia seperti itu. Kemudian dan pengembangan potensi setiap murid. Jadi murid sangat unik. Jadi setiap murid berbeda karena setiap murid memiliki potensi dan kompetensi masing-masing. Jadi kita sebagai guru menuntut bagaimana mengembangkan potensi dan kompetensi yang ada pada diri murid. Kemudian oleh karena itu kemudian daripada itu, oleh karena itu menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang kita inginkan. Jadi di sini kita berbicara tentang visi. Ingat kembali flashback yang kemarin saya paparkan tentang visi di sekolah kita. Jadi di sini menciptakan budaya dan lingkungan yang positif merupakan salah satu elemen yang sangat mendukung kita mencapai visi sekolah. Kemudian konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi nanti saya akan menjelaskan satu persatu apa itu perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, dan lain sebagainya sampai pada segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang dengan berparadigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi artinya berdiferensiasi di sini menciptakan lingkungan yang nyaman, aman. Bagaimana pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian sehingga para peserta didik
dapat sesuai kebutuhannya berdasarkan taraf perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, kebetulan itu ada gambar kita bagaimana kita menggerakkan ya miskonsepsi tentang teori kontrolnya, bagaimana kita mau mengarahkan murid kita mau dibawa kemana, mau diarahkan seperti apa. Nah, di sini ilusi guru mengkontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi di sini nanti ada rasa membuat bersalah. Jadi di sini guru bukan menghukum. Jadi nanti ada beberapa posisi kontrol. Nantinya saya akan paparkan setelah ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita berpikiran orang dewasa, orang yang lebih muda dari kita harus mengikuti maunya kita. Tidak ya. Oke. Nah, disiplin positif, apa sih disiplin positif? Kira-kira Bapak dan Ibu tahu apa itu artinya disiplin? Kalau kita berbicara disiplin, kita mengarah kepada positif ya, ke arah yang positif. Disiplin harus dipaksa dulu. Kalau dengan adanya keterpaksaan, baru dengan dipaksa itu akan menjadi pembiasaan. Nah, dari kebiasaan itu maka akan menjadi suatu disiplin. Bagaimana? Apakah kita patut untuk memaksa murid? Boleh, karena itu untuk memicu munculnya motivasi intrinsik pada murid. Jadi ada beberapa murid yang harus dirangsang dulu motivasi intrinsiknya biar keluar, seperti itu ya. Jadi di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Seperti yang saya paparkan kemarin, harus berdasarkan dari diri sendiri dulu. Kalau kita sudah tergerak, oh saya harus begini, otomatis semua akan mengikuti. Kita akan berdisiplin dengan diri kita sendiri. Kalau sudah tergerak, baru kita bergerak. Bagaimana kita memberi contoh yang baik? Kalau sudah bergerak, kita baru menggerakkan kepada yang lain. Contohnya kita memberi rangsangan kepada yang lain agar yang lain juga mengikuti ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, dulu saya berpikir ya, kadang, ayo anak-anak siapa yang bisa menjawab Bu Guru kasih permen? Nah, ayo anak-anak siapa yang bisa menjawab seperti nanti Bu Guru kasih hadiah? Nanti siapa yang rajin Bu Guru kasih hadiah? Karena mindset saya dulu berpikir seperti itu. Jadi kalau saya memberi hadiah, kalau kasih reward atau kasih imbalan atau apapun ya, anak-anak akan termotivasi ya. Tetapi itu salah Bapak Ibu. Karena dengan reward atau dengan imbalan, maka itu akan membunuh karakter anak. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di belakang. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah mencetak murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi di sini kita sebagai pendidik tujuannya untuk mencetak murid yang memiliki disiplin. Bagaimana caranya? Seperti tadi kita merangsang motivasi internal pada murid dulu agar murid itu bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya di sini banyak kebaikan yang harus kita kita arahkan kepada murid ya, agar motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan ya, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kredit. Tentunya Bapak dan Ibu di sini menginginkan atau mengharapkan peserta didik kita atau anak kita ya, ada ibu ya, orang tua sebagai orang tua menginginkan anak kita yang memiliki yang berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong. Nah, itu harus kita tanamkan dari dini. Bagaimana kita menggali motivasi internal pada anak yang mengacu pada profil belajar Pancasila. Kemudian yang kedua, keterampilan hidup. Maaf, salah. Yang kedua, keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita dimulai dari diri dulu sendiri, ya, percaya, lurus, mendengarkan yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Kemudian keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak dan Ibu baru pertama kali ya kita mendengar apa sih itu keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan kelas? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Contoh seperti ini. Pada lalu lintas kendaraan, kita berlalu lintas di jalan, ada peraturan yang memaksa kita harus menggunakan helm, ya, benar nggak Bapak Ibu? Ya, nah kalau kita tidak menggunakan helm, kena tilang, iya, kena tilang. Terus kalau kita tidak menggunakan helm, selain kena tilang, kenapa lagi Bapak Ibu? Kecelakaan. Nah, kecelakaan itu yang menjadi keyakinan kita. Jadi, saya kalau tidak pakai helm nanti saya seperti ini. Jadi keyakinan ini kita tanamkan, kita berikan dengan kesepakatan bersama, tujuannya untuk menggali motivasi intrinsik pada diri kita. Jadi kalau saya nggak pakai helm, saya nanti kalau jatuh saya bisa kecelakaan seperti ini, ya. Nah, tapi kalau mengacu pada peraturan, ada polisi nanti bisa lewat dalam, ya. Jadi keterpaksaan akan mengikuti peraturan itu, bukan karena dari dasar diri kita. Nah, paham ya Bapak dan Ibu? Kenapa kok harus keyakinan, kok bukan peraturan? Ya, jadi di sini kenapa kok bukan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Jadi seperti itu, seperti yang tadi saya ibaratkan pada kita melanggar peraturan lalu lintas seperti itu. Nah, jadi di sini keyakinan kelas kita buat kesepakatan bersama antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas misalnya seperti yang saya buat di belakang itu ya Bapak Ibu. Nah, saya mempunyai keyakinan kelas di kelas ini. Jadi ini kata yang mengkerucut dari peraturan. Nah, tapi kalau peraturan kan keterpaksaan, benar nggak Bapak Ibu? Kalau peraturan itu keterpaksaan, tapi kalau keyakinan itu anak-anak akan tergugah sendiri. Saya harus seperti ini. Kalau saya tidak seperti ini, nantinya seperti ini. Jadi kalau keyakinan sudah timbul dari dalam dirinya anak sendiri. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan sih, nanti saya kalau nggak lalu ya pasti bunyinya seperti ini, kayak gitu. Jadi anak-anak kadang mematuhi peraturan hanya karena takut ditegur. Ya, bukan karena dari dirinya sendiri seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi yang pernyataan positif, ya. Kemudian kalimatnya sederhana agar mudah diingat, seperti datang tepat waktu, berdoa dan sebelum dan selesai pembelajaran, jujur, disiplin. Nah, itu biasanya yang bisa jadi kalimat-kalimat dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Nah, semua warga kelas dan sekolah melibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, yaitu bapak kepala sekolah, dewan guru, murid, dan orang tua murid. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan, benar nggak Bapak Ibu? Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Ya, ini ada di pelajaran kelas 4. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan hal yang harus kita penuhi, berbeda dengan keinginan. Semua orang mempunyai keinginan, tapi keinginan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan seperti itu. Kemudian seluruh
Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar yang kita penuhi dengan baik. Jadi tujuannya di sini bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Misalnya ada salah satu peserta didik kita, ya, di dalam suatu pembelajaran misalnya bikin gaduh atau usil pada temannya. Misalnya ada salah satu si A lagi makan, kemudian si B bikin gaduh, ambil makanannya si A seperti itu. Bu, itu Bu ambil makanan saya. Kita sebagai guru tidak langsung memvonis ya Bapak Ibu, kita tanya kenapa kamu seperti itu. Nah, itu biasanya banyak kebutuhan yang diinin sama murid. Bisa saja murid itu lapar, ya kan? Karena kebutuhan makanan untuk bertahan hidup di situ, makanya kenapa dia mencuri makan temannya seperti itu. Nah, ya boleh langsung bertanya gimana Bu Guru, ya? Silakan. Oh gitu, iya kita tanyakan dulu kenapa misalnya si A ambil makanan temannya kayak gitu ya. Kemudian ada penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap atau memimpin, berprestasi atau diakui atau didengar. Nah, misalnya ada anak yang acuh tak acuh ketika kita memberi pembelajaran. Misalnya kita menerangkan, ada salah satu anak yang acuh tak acuh dengan pembelajaran kita. Kita tanyakan, misalnya, hai Riki, kenapa kamu seperti ini? Mestinya si anak itu punya alasan. Ya, punya alasan kenapa? Mungkin karena dia butuh kasih sayang, ingin dihargai, ya, untuk dia itu bisa dianggap seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Saya pernah menemui kasus seperti ini. Ada salah satu murid saya di dalam kelas, kesehariannya dia itu diam, hanya diam, disuruh apapun dia diam, tidak mengerjakan tugas, tidak mendengarkan guru yang menerangkan, kemudian enggan berteman dengan temannya. Kemudian setelah saya telusuri kenapa seperti ini, saya telusuri profil keluarganya, profil orang tuanya, ternyata anak si A itu keluarganya dia tinggal bersama neneknya. Dan dari kecil bapak dan ibunya sudah tidak tinggal bersamanya. Nah, di sini itu si A itu tadi membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, seperti peserta didik kita, dalam kita sebagai pendidik, tentunya kita menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pembelajaran yang menyenangkan seperti apa? Kita tanyakan dulu pada kebutuhan murid kita. Karena kebutuhan namanya anak, kebutuhan anak biasanya dengan bermain. Nah, bagaimana kita memberi pembelajaran bermain sambil belajar. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, seperti tadi misalnya, saya selalu misalkan siapa ya? Si Ani misalnya. Ani selalu datang tepat waktu ke sekolah. Nah, di situ ada beberapa faktor yang dia inginkan di dalam hatinya. Mungkin di dalam hatinya dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, makanya dia ingin datang tepat waktu, atau mungkin lagi dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, makanya dia datang tepat waktu seperti itu. Atau bisa lagi dia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Nah, biasanya yang terakhir ini Bapak dan Ibu, ini termasuk motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Berbeda dengan yang dua tadi ini, motivasi ekstrinsik seperti itu ya. Kemudian perbedaan hukuman,
konsekuensi dan restitusi. Apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi kalau hukuman di sini itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, kamu datang terlambat. Iya, begini, ayo kamu bersihkan kamar mandi. Misalnya seperti itu. Jadi itu memberi hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid tidak tahu apa yang seharusnya terjadi karena di sini tidak ada kesepakatan. Kalau hukuman tidak berdasarkan kesepakatan. Kemudian bersifat satu arah, yang memberi arah satu arah. Kemudian berupa fisik atau psikis. Nah, biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik ya. Kemudian ada juga yang hukuman spesifik. Misalnya itu tidak mengerjakan tugas, tidak usah ditemenin. Nah, itu kan hukuman psikis ya buat anak peserta didik kita. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Nah, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana ya Bapak Ibu, atau sudah disepakati sesuai dengan kesepakatan kelas. Misalnya Pak Vicky Pak Vicky sebagai guru olahraga misalkan menemui salah satu siswanya karena datang terlambat di pembelajarannya Pak Vicky karena misalkan sarapan di belakang mungkin ya. Nah, karena di situ sudah ada kesepakatan bersama siapa yang datang terlambat ketika pembelajarannya saya di olahraga nanti memiliki lapangan 5 kali misalnya seperti itu. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan. Bisa jadi peserta yang lain kan sudah melakukan mengelilingi lapangan karena peserta yang satu terlambat akhirnya diberi konsekuensi untuk berlari mengelilingi lapangan. Nah, kemudian konsekuensi juga itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi dengan adanya konsekuensi murid juga tidak nyaman seperti itu. Kemudian sikap guru memonitor murid, jadi memantau terus seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada restitusi. Restitusi itu apa sih? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini restitusi nanti saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi, bagaimana kita menyikapi permasalahan yang ada di sekolah. Nah, kita sebagai guru seharusnya kita menjadi posisi manajer untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan sesuai dengan segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya proses yang kolaboratif mengerjakan murid untuk mencari solusinya. Nah, seperti kemarin saya pernah mendapatkan masalah di kelas saya, ada salah satu murid saya pas tidak mengerjakan PR. Nah, itu saya teliti, saya temui itu tidak hanya 1 kali, 2 atau 3 kali pas itu tidak mengerjakan PR. Akhirnya saya panggil, Pras, apa yang kamu lakukan? Tadi kamu sudah mengerjakan PR atau tidak? Enggak, Bu. Nah, saya bertanya di situ apakah itu pernyataan yang baik atau tidak. Jadi di sini saya mencoba mengidentitaskan. Jadi dari peserta didik yang awalnya bersalah menjadi menggeser jadi identitas yang sukses seperti itu. Kemudian saya tanyakan, saya mendengarkan kenapa. Pastinya punya alasan kenapa dia datang terlambat. Kemudian dari alasan itu saya mencoba untuk mencari solusinya. Bagaimana jika kamu tidak akan seperti ini lagi, tidak akan terulang lagi. Solusinya bisa bagaimana biar murid itu yang memecahkan dengan sendirinya. Seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada menghukum, kemudian ada memantau. Biasanya menghukum ini dengan suara yang keras. Lagi kamu, dari mana setiap murid kamu kelas? Seperti itu. Nah, itu biasanya dengan posisi kontrol menghukum. Kemudian memantau di sini seperti dilihat dari katanya memantau, kita melihat ya. Jadi di sini guru melihat ini telat lagi, tapi tidak memberi hukuman. Kemudian dengan membuat rasa bersalah, misalnya ini, Pras, ya Bu, kamu telat lagi, Pras, gimana sih Pras? Jadi dengan nada yang lemah, lembut, seolah-olah guru itu membuat peserta didik atau murid merasa bersalah. Kamu gimana sih Pras, kok telat terus? Kamu udah kasihan sama ibu, kamu udah kasihan sama ibu, nanti kalau kamu telat terus seperti ini, ibu yang akan ditegur kepala sekolah. Jadi di situ murid akan merasa dirinya bersalah. Saya membuat guru saya seperti ini dengan tindakan saya. Nah, itu yang membuat rasa bersalah. Kemudian di sini teman, misalkan sebagai posisi teman, misalkan Pras kamu telat lagi, Pras, saya jangan dibilangi lagi ya. Udah sana masuk dalam kelas. Nah, jadi posisi teman itu
seperti teman antara guru dan murid yang tidak membuat ketakutan pada murid. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, itu hanya sebagai posisi teman. Nah, yang terakhir posisi manajer. Posisi manajer ini yang diharapkan kita sebagai peserta didik sebaiknya kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi di sini manajer itu yang dimaksud dengan menerapkan tahap-tahap segitiga restitusi, jadi memvalidasi bukan memvalidasi, mengidentifikasi dulu. Jadi murid yang awalnya gagal kita geser dengan yang ke arah yang sukses. Misalnya seperti itu. Kamu kenapa seperti ini? Tentunya kamu punya alasan dong kenapa kamu datang terlambat gitu. Kemudian memvalidasi. Kemudian yang terakhir dengan mengingatkan dengan keyakinan yang pertama. Ingat nggak dulu keyakinan yang pertama yang kita buat? Iya Bu, apa misalnya? Datang disiplin, datang tepat waktu. Nah, kira-kira kamu melakukan itu tidak? Nah, seperti itu. Kita menanyakan seperti itu. Kemudian contoh penerapan kontrol guru. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kasus siswa yang terlambat datang sekolah ya. Dengan cara menghukum, misalnya hormat pada bendera, misalkan karena dia telat, misalnya. Kemudian merasa bersalah. Berapa kali sih ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu, ya. Jadi dia tuh guru itu membuat rasa bersalah. Jadi dengan seperti itu, oh iya ya, saya dengan seperti ini guru kecewa dengan saya, ya. Kemudian teman, ayo dong ikut aturan di sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terulang lagi. Jadi kalau posisi teman di sini tidak ada hukuman. Jadi kita memposisikan sebagai teman. Jadi sebenarnya sih bagus juga, tapi alangkah lebih bagusnya kita sebagai seorang pendidik memposisikan sebagai manajer. Nah, ini kemudian pemantau ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini silakan bersihkan kamar mandi, jangan diulangi lagi ya. Jadi di sini sebagai pemantau kita melihat ternyata anak ini sudah berkali-kali. Tapi dengan pemantau ini juga ada konsekuensinya. Apa? Membersihkan kamar mandi misalnya, atau memungutin sampah misalnya. Kemudian yang terakhir manajer. Jadi apakah kamu salah? Apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi di sini guru menanyakan kesalahannya seperti apa sih? Kamu tahu nggak salahnya kamu di sini apa? Kenapa Bu Guru manggil kamu ke sini? Jadi di sini Bu Guru bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, seperti itu ya. Jadi setiap manusia juga pernah punya salah, seperti Bu Guru, misalkan Bu Guru juga pernah datang terlambat, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira dengan hal seperti ini kamu punya nggak solusinya seperti apa biar tidak terulang terjadi lagi? Seperti itu. Jadi di sini di pihak manajer, guru mengajak bersama murid untuk mencari solusinya seperti apa agar tidak terulang lagi. Kemudian, kita dengarkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, ini ada perbedaan 5 posisi kontrol antara yang tadi ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dosen dan contoh penerapannya. Ini akan dijelaskan kelima posisi kontrol. Jadi bedanya di sini nanti kita bisa simak. Kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini pada posisi penghukum ya Bapak dan Ibu. Nah, ini Naren selalu datang terlambat setiap harinya ke sekolah. Jadi pada posisi penghukum, guru biasanya dengan suara yang keras ya.
Selamat pagi Bu. Wahyu itu Bu biasanya Bu. terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Jadi di sini guru tidak bertanya alasannya apa ya, langsung menghujat ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Nah, iya. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ada di sini pembelian Bu. lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kira-kira kalau kita menghukum murid apa memberi rasa kapok? Ada tuh menghabis, Tidak ya. menunjuk, menyakiti, dan menjadi menghukum bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi dampaknya murid akan memberontak, dendam dengan gurunya. Nah ini posisi kontrol yang selanjutnya. Sering kan kita mendengar kasus yang guru dipukul sama muridnya ya. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ya Bu Roro itu Bu Oh, kayak kamu gitu. terlambat lagi. Nanti itu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa Iya. Gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah. Jadi di sini guru seolah-olah apa ya, membuat muridnya merasa bersalah. Terus bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Iya ada. Oh ya. Berarti selama ini Bu Mas Broto menerapkan merasa bersalah ya posisinya. Posisi membuat rasa bersalah. Cenderung menunjuk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid Nah, ini sebenarnya ini baik, tapi ini menyalahkan murid Bu. Ya, merasa tidak berharga, merasa tidak berharga. membahagiakan orang lain. Ya Bu. Nggak apa-apa, tapi nanti kalau setelah tahu penerapan segitiga restitusi, mungkin nanti guru akan beralih kepada segitiga restitusi itu pada posisi manajer. Tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi teman ya Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali untuk Bapak dan Ibu sebagai pendidik ya, bisa juga untuk kepada di rumah diterapkan ke orang tua ya. Naren. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Iya, sayang. Saya Bu. Habis guru saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang- Jadi di sini gurunya memposisikan sebagai teman, kayak berteman gitu ya ngobrolnya sama temannya. Jadi tidak ada rasa hukuman di sini. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Kira-kira ada nggak Bapak dan Ibu yang menerapkan seperti ini? Ada. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan
akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Untuk memastikan kita adalah guru atau dihasilkan. Namun, boleh coba ini masuk dengan eksternal. Nanti ya Bu ya, kesimpulannya dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dampak posisi temannya, ternyata memiliki dampak juga ya Bu ya. Nah di sini posisi pemantau atau monitor. Ketahuan lagi. Naren. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus Jadi kalau pemantauan ini melibatkan konsekuensi ya Bapak Ibu. selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer yang harus kita posisikan diri kita sebagai pendidik dan orang tua ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai. Jadi di sini menanyakan keyakinan, peraturan yang di awal. Iya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Nah, jadi di sini bertanya pada muridnya bersedia atau tidak untuk memperbaiki kesalahannya. Saya akan coba untuk tidak lupa Nah, menjawab alarm saya. Kemudian guru meminta untuk mencari solusinya bagaimana murid tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Hamia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Jadi guru meminta solusinya, jadi murid yang memberi solusinya sendiri. Kembali ke kelas ini belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Jadi dampaknya sangat positif ya di sini. Jadi murid bisa mandiri dan percaya diri atas apa yang permasalahan yang mereka lakukan. Kemudian murid akan mencari solusinya. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Nah, baik Bapak dan Ibu, kita sudah baru saja menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol yang kita tonton. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu posisi manakah yang patut kita ambil sebagai seorang pendidik dan sebagai orang tua?
Kira-kira yang mana menurut Bapak Ibu? Mungkin Bu Mas Suranto bisa menjawab? Baik, terima kasih mengalami Semuanya. yang dua pernah saya mengajarkan anak dalam 5 posisi kontrol itu pernah saya mengalami, yaitu yang merasa bersalah yang tadi. yang pertama yaitu memberi hukuman. Yang pasti saya mesti beri hukuman, pernah memberi hukuman kepada murid apabila dia melakukan kesalahan. Tapi hukuman untuk murid itu hukuman yang positif, yaitu apa? Saya kan masih mengajar kelas 1. Nah, apakah dia dihukum membaca atau menulis sebanyak 1 lembar? Kira-kira menurut Bu Mas Suranto Hasanah, dari kalimat posisi kontrol ini mana yang lebih pantas atau kita sebagai pendidik untuk kita terapkan kepada murid peserta didik kita? Nah, kalau saya masih belum sampai ke ilmu yang nanti ya. Yang saya lakukan itu masih sebagai membuat merasa bersalah dan juga sebagai teman kepada murid itu yang masih saya praktekkan, karena masih segitu ilmunya saya masih. Nanti kan mungkin ada pemaparan lagi dari Bu Adas tentang bagaimana solusi yang terbaik lagi. Iya, mungkin kalau saya sendiri masih itu yang diterapkan, membuat merasa bersalah dan juga menjadi teman. Untuk yang manajer saya masih belum menerapkannya, jadi nanti minta pemaparannya lagi dari Bu Arya bagaimana solusi yang terbaik untuk saya dan juga anak didik saya. Baik, terima kasih Bu Mas Suranto. Jadi di sini Bu Mas Suranto pernah melakukan posisi dari menghukum, memantau, membuat merasa bersalah, kemudian teman. Jadi Bu Mas Suranto masih pernah. Kalau misalkan ada kasus yang seperti ini, posisi kontrol, apakah aku? Ya, Ina, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu posisi kontrol apakah yang ada yang pada kalimat di atas? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Pak Vicky? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin dari kasus ini kita bisa lihat dari dialognya, posisi kontrol yang diambil oleh Bapak atau Ibu guru dalam kasus ini yaitu membuat rasa bersalah. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Vicky ya. Oke, baik, Pak Vicky menjawab kasus ini posisinya pada posisi kontrol merasa bersalah, oke Pak? Ya. Baik, mungkin dari kalimat ini ya, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali, ya. Baik, dari kalimat ini jadi dampaknya karena di sini membuat murid merasa bersalah, dampaknya itu murid merasa tidak percaya diri, kehilangan arah karena merasa dirinya salah. Kenapa saya harus seperti ini, membuat guruku seperti ini, seperti itu. Nah, kira-kira kalau kasus yang seperti ini gimana? Nah, posisi kontrol apakah aku terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kira-kira Bu Rura gimana? Baik, terima kasih. Setelah membaca dari bacaan tersebut, saya kira itu masuk kepada pantauannya, pemantau. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Rura ya. Oke, dari kalimat ini ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini pada posisi kontrol pemantau. Jadi di sini kalau pemantau masih memiliki sebuah konsekuensi yang berdampak, murid harus melakukan sebuah konsekuensi atas kesalahannya. Ya, baik. Kemudian, segitiga restitusi. Dari tadi mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa sih segitiga restitusi? Baik, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang
dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini memiliki 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi maksudnya di sini menstabilkan identitas, menggeser dari posisi merasa bersalah, jadi posisi yang salah menjadi digeser pada posisi yang sukses. Kemudian di sini yang kedua memvalidasikan tindakan yang salah. Guru memancing, kira-kira kamu yang lakukan itu salah atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari adanya kesalahan yang kamu lakukan, kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan yang kita sepakati? Ingat tidak keyakinan apa yang kita kemarin buat? Nah, dari situ guru mencoba mengingatkan kembali tentang keyakinan yang dibuat. Nah, baik Bapak dan Ibu. Nah, ini penjelasan menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kata-kata yang umum diucapkan itu berbuat salah itu wajar. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Misalkan juga ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi tentang permasalahan. Jadi di sini menstabilkan identitas di situ. Jadi menggeser posisi yang murid merasa orang gagal, kemudian distabilkan identitasnya, kemudian seperti menjadi merasa posisi yang sukses. Nah, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip sebuah perilaku berupaya memenuhi ke suatu kebutuhan tertentu. Misalnya di situ tanya, kira-kira apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Jadi situ memvalidasi. Biasanya kata-kata umum yang sering digunakan itu biasanya dengan kamu pasti punya alasan. Jadi guru bertanya alasannya apa? Kamu kenapa bisa berbuat seperti itu? Ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Nah, seperti tadi saya terapkan pada saya, mungkin kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari memukulnya, ya kan? Karena itu wajar, karena kamu sakit hati dan kata-kata yang seperti itu, seperti itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena dengan seperti itu kita membuat mereka seperti menghargai dirinya sendiri, ya, memvalidasi tindakannya. Baik, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tadi kan berdasarkan peraturan yang dibuat, tapi kalau peraturan itu berdasarkan keterpaksaan, berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan hal yang sudah diyakini, yang sudah harus dilakuin karena berdasarkan dari motivasi intrinsik seseorang. Nah, apa sih menanyakannya itu seperti apa? Misalnya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kalau kita sudah meyakini keyakinan, berarti kita sudah termotivasi. Adanya motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang. Misalnya apa keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, kemudian misalnya nilai-nilai apa yang telah disepakati. Jadi seperti apa gambaran kelas yang tidak menurut kamu. Jadi di sini guru mencoba mengingatkan peraturan atau keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya, seperti itu. Baik, nah kemudian ini ada kasus yang kemarin saya pernah. Ini ada murid saya namanya Pras, selalu datang terlambat setiap harinya. Nah, itu hampir setiap hari ya, Pras selalu datang terlambat. Lalu bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi tersebut seperti ini? Nah, tadi sudah sarapan? Terus enggak nama guru panggil seperti itu? Sudah jadi ini datang ke sekolah, gimana? Yang kedua ya, yang kedua. Dan masuk sekolah yang berapa? Yang kedua. Jadi di sini saya berusaha untuk memvalidasi kesalahan dia.
mandiri kan yang dulu ya, terus dia berangkat ke sekolah. Kira-kira itu baca di dia. Apa itu mau memulai? Besok, tapi keserakatannya sekali ya gitu. Oke, bisa kan? Oke, guru yakin, yang hebat, yang bisa disiplin, mandiri, dan bisa juga menjadi pilihan. Oke, yakin ya? Bisa juga ya? Oke, terus dulu. Oke, kembali ke Jadi itu contoh kemarin saya menangani permasalahan di kelas yang terjadi pada murid saya, Prasila, dan selalu datang terlambat ke sekolah. Jadi di sini saya menerapkan segitiga restitusi pada posisi kontrol saya sebagai manajer. Jadi di sini saya dapat kesimpulan dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yaitu sesuai dengan standar pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Oke, nah baik Bapak Ibu, sudah terakhir. Selesai sudah saya mempresentasikan pemaparan mengenai diseminasi budaya positif seperti itu. Baik, akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayas yang sudah memaparkan ilmunya, yaitu tentang diseminasi budaya positif, yang mana banyak ilmu-ilmu yang dapat saya serap secara pribadi. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak, karena yang awalnya saya cuma sedikit ilmunya ya, sekarang sudah bertambah banyak. Baik, untuk acara yang keempat kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang pantas, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.